Hai Sobat IMC, kembali lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra. Waspada tumor ginjal, pahami gejala dan pengobatannya. Wih, kayaknya kok serem banget gitu ya. Seserem apa sih? Nah, sekarang kita akan ngobrol sama Dr. Davis Juwena ya dok ya. Oke, ini spesialis urologi. Dan yang namanya urologi ini berarti berhubungan dengan saluran kemih. Ya kan dok ya. Kalau organnya sih ya sekitar ginjal gitu ya dok ya. Iya. Dan kawan-kawan. Nah, spesial hari ini kita lebih membahas tentang ke ginjalnya itu ya dok ya. Oke, kita pengen tahu dulu nih dok, ginjal itu posisinya ada di mana sih? Soalnya kadang-kadang kita suka saru gitu loh dok ya. Misalnya sakit di mana, terus kita nuduhnya tuh, nyangkanya tuh sakit apa, ternyata itu ginjal gitu kan. Jadi mungkin kita pengen tahu dulu nih dok, posisi atau letak ginjal itu kalau dari luar nih kira-kira di mana sih dok? Jadi ginjal itu adalah organ tubuh manusia. Dia ada dua, ada di kanan sama di kiri. Kanan dan kiri. Ya, ukurannya kira-kira lebih besar lagi dari kepalan tangan kita deh, lebih besar sedikit. Dia itu ada di sebelah belakang, di pinggang. Belakang pinggang sini. Kanan sama pinggang kiri. Dia, ginjal itu organ yang fungsinya menyaring darah. Jadi sisa-sisa metabolisme darah kita itu disaring sama ginjal, terus zat-zat yang tidak diperlukan tubuh, yang beracun, yang berbahaya dikeluarkan nanti waktu kita kencing, dia keluar lewat urin waktu udah disaring sama ginjal tersebut. Ya karena gitu. mungkin posisinya di sini kadang-kadang orang salah kaprahnya tuh pas sakit pinggang ya dok ya. Memang kalau di daerah pinggang itu selain ginjal kan organnya macam-macam, nggak selalu. Memang kelainannya ada di ginjal. Kadang-kadang dari dinding perut di ototnya juga bisa, atau dari ke arah bawah sedikit ada depannya ada usus, saluran pencernaan, atau jadi ginjal tuh berbatasan dengan banyak organ. Jadinya ketika ada keluhan ya bisa saling tumpang tindih penyebabnya. Maka itu bila ada keluhan seperti itu biasanya kita cek lebih lanjut supaya kita yakin penyebabnya dari mana. Memang ya salah satunya dari gangguan di ginjal. Oke. Gitu. Ngomongin soal gangguan di ginjal, masalah-masalah di ginjal yang sekarang ini dokter lagi paling banyak temui itu apa sih dok? Memang kalau di bagian urologi, jadi bagian urologi itu menangani kasus-kasus ginjal dan saluran kencing, ditambah reproduksi juga pada laki-laki. Jadi kalau memang kasus-kasus di bagian urologi yang sering itu berhubungan dengan gangguan ginjal seperti batu ginjal, infeksi saluran kencing, lalu ada bisa juga ke arah kanker ginjal, tumor ginjal, keganasan. Lalu selain berhubungan di ginjalnya juga di salurannya di saluran ureter, kandung kemih, lalu saluran bagian bawah gitu. Ditambah juga kelainan, kalau yang ibu-ibu biasanya berobatnya ke dokter kandungan. Nah, kalau bapak-bapak misalnya urologi. Ada masalah fertilitas, ke urologi. Ada masalah prostat, ke urologi. Prostat cuma ada di laki-laki ya. Iya. Kalau ibu-ibu nggak ada prostat. Jadi yang laki-laki biasanya berobat ke urologi. Oke. Tadi juga dokter mention yang namanya tumor, ya kan? Tadi dokter bilang ada tumor ginjal, ada kanker ginjal. Nah, kita coba bedah satu-satu nih dok ya, karena dari dua tumor dan kanker ini kadang-kadang orang anggapnya sama kan, gitu ya. Nah, tumor ginjal itu apa dan apa bedanya sama kanker ginjal dok? Jadi tumor itu adalah istilah yang digunakan di kedokteran untuk menggambarkan adanya benjolan. Jadi misalnya ada benjolan di ginjal, ada benjolan di organ tertentu, dikatakan sebuah tumor. Nah, tumor itu macam-macam. Bisa dia tumornya itu isinya cairan, bisa padat. Ya, intinya semuanya tumor. Nah, tumor yang berbahaya sering kita bilang kanker. Nah, tumor yang berbahaya. Jadi bisa dibilang kanker itu stadium lanjut dari tumor atau gimana dok? Jadi jenis tumor tuh macam-macam yang membuat benjolan itu. Ada yang invasif, ada juga yang tidak terlalu invasif gitu. Jadi dia misalnya kita periksa benjolannya hari ini
ukurannya 1 senti, Iya. 1 tahun lagi sama, biasanya dia nggak ada perubahan. Biasanya tumor-tumor yang jinak seperti itu. Kalau suatu kanker atau keganasan biasanya dia sifatnya progresif. Misalnya kita cek hari ini sama 6 bulan lagi tuh perbedaannya membesar, jauh progresif. Lalu dia selain itu invasif. Misalnya tadinya ginjalnya tumornya cuma sebagian 20%, tapi lama-lama dia bisa memenuhi seluruh ginjalnya. Menguasai semua ginjalnya gitu ya dok ya. Nah, lalu sifat yang terakhir itu jadi dia metastatik. Jadi dia bisa menyebar ke organ lain. Wah itu yang harusnya bahaya dia ya dok. Tumornya dari sel asalnya ginjal, terus dia bisa ada di paru-paru. Nah, jadi sifat-sifat benjolan yang berbahaya seperti itu, atau nama lainnya kita sebut ya kanker tadi ya. Oke. Wow, ternyata begitu ya dok ya, dari ginjal itu juga bisa menyebar ke organ lain ya, bisa membahayakan organ lain. Kalau dia suatu benjolan yang berbahaya atau kanker ginjal tadi ya. Jadi penting sekali untuk kita mendeteksi lebih awal supaya nggak sampai terjadi seperti itu. Nah biasanya tuh gejala awalnya tuh yang orang rasakan apa sih dok? Memang seringkali pada kanker ginjal atau tumor ginjal ini biasanya sering tidak bergejala. Jadi pada pasien lagi check up, lagi USG whole abdomen misalnya, lagi periksa terus kok mendadak ketahuan ada benjolan. Tapi nggak ada keluhan apa-apa, seringkali seperti itu. Itu biasanya fase-fase awal. Jadi ketemu tapi nggak sengaja ya, accidental finding. Jadi bisa terlihat dari kalau kita melakukan medical check up. Pada saat fase awal banyak pasien sebetulnya benjolan tersebut karena kecil, awal-awal nggak ada gejalanya, seringkali seperti itu. Lalu pada tahap selanjutnya nanti mulai timbul gejala, bisa apakah kencingnya berdarah waktu kencing, tapi kalau awal nyeri biasanya nggak ada kencingnya, terus kok warnanya agak merah atau pink. Lalu ada timbul lagi gejala kok bagian pinggang kanan kiri dia seperti ada benjolan atau membesar, atau makin besar nanti makin nyeri, makin besar lagi dia mendesak organ-organ yang lain, jadi mau makan susah karena lambungnya udah ketekan sama ginjal. Atau yang paling berat kalau misalnya kanker itu udah menyebar misalnya ke paru-paru atau ke liver, ke tulang, biasanya timbul gejala-gejala sesuai dari penyebaran kanker tersebut. Sampai yang paling fatal ya bisa menyebabkan kematian kalau memang didiemin aja, tidak ditangani ya. Itu gara-garanya apa sih dok? Kalau bahasa kedokteran mungkin faktor resikonya apa gitu loh dok? Memang kalau kita baca di literatur ya memang paling utama itu genetik, keturunan. Jadi kalau ada riwayat keluarga punya riwayat masalah ginjal, kanker ginjal khususnya, memang kita harus mulai lihat-lihat apakah kita punya gejala yang sama atau punya penyakit yang sama. Selain itu ya lingkungan juga pengaruh atau kebiasaan, misalnya merokok atau terkena menghirup zat-zat kimia yang karsinogenik, atau biasanya ada juga penyebabnya dari radiasi, bisa juga. Jadi intinya selalu di samping itu juga kadang-kadang saya lihat kalau di faktor resiko yang lain tuh hipertensi juga bisa menyebabkan. Darah tinggi juga bisa ya dok ya? Jadi harus dicek tuh hipertensi dan obesitas. Hubungannya hipertensi dengan tumor ginjal itu apa dok? Memang yang utama kan dari genetiknya, tapi memang kalau yang mengatur tekanan darah itu selalu di bagian ginjal. Jadi kalau ada gangguan tekanan darah yang terlalu kronis, kadang-kadang bisa mempengaruhi. Bisa diobatin nggak dok? Nah, jadi kalau masalah pengobatan kanker ginjal ini memang bisa diobati. Apalagi yang fase-fase stadium awal biasanya bisa diobati sampai tuntas, bisa sampai tuntas kalau stadium awal. Bisa. Tapi kalau misalnya udah parah kayak gitu, ada tindakan apa lagi yang harus dilakukan? Jadi yang pasti kita tentukan dulu ini apakah dia tadi kan ada keluhan nih, pasiennya datang, terus kita lihat periksa, pastikan dia memang betul sumbernya dari ginjal.
Biasanya kita periksa pemeriksaan fisik, udah gitu kita USG atau kita CT scan dengan kontras. Nah nanti di gambar fotonya kelihatan, oh ini ada benjolan di bagian ginjal kanan atau kiri, ukurannya berapa besar, lalu apakah ada penyebaran di kelenjar getah bening atau daerah-daerah tetangganya udah ada invasif belum nih. Atau nanti kita cek lagi bisa PET scan nanti mau ada di rumah sakit untuk lihat penyebarannya. Nah dari data-data itu nanti kita bisa tahu kira-kira stadium berapa nih kanker ginjalnya. Ada stadium 1, 2, 3, 4. Nah kalau biasanya stadium 1, 2, sampai 3 masih bisa kita coba lakukan untuk operasi pengangkatan dari benjolan tersebut. Jadi benjolan yang ada di ginjal kita angkat. Kalau tumornya kecil, lalu ginjal yang sehat ya kita tinggalkan lah gitu kira-kira. Kalau dia masih stadium awal. Ya. Oh jadi stadium awal pun memang sudah bisa dilakukan tindakan operasi, Dok? Ya sebaiknya dilakukan tindakan operasi kalau memang kita curigai dari data-data tersebut suatu kanker ginjal gitu. Tapi kalau memang dia sudah stadium 2 atau ketiga udah mulai membesar, nah kita harus melakukan operasi yang lebih luas atau radikal supaya kankernya itu nggak ada yang sisa. Jadi biasanya operasinya bukan pengangkatan tumornya, tapi pengangkatan ginjalnya yang diangkat. Pengangkatan ginjal. Dan juga kalau perlu ya ada kelenjar getah bening atau daerah-daerah yang kita curigai diangkat sekalian. Itu kira-kira terapinya. Kalau memang sudah ada penyebaran atau stadium 4 udah ada metastasis, misalnya dia menyebar ke paru-paru atau menyebar ke tempat lain, memang tindakan operasi itu kurang bermanfaat karena memang kita nggak bisa mengangkat secara utuh si tumornya karena udah ada penyebaran kan. Biasanya kita berikan juga terapi obat-obatan seperti imunoterapi atau obat-obatan targeted cell therapy gitu. Tapi saya selalu penasaran, Dok, kalau misalnya ada satu ginjal yang sudah diangkat, bagaimana sih, Dok, kondisi kesehatan orang dengan satu ginjal? Yang pertama kita kalau pada pasien kanker setelah ginjalnya diangkat, satu kita harus pastikan memang kankernya itu sudah bersih dari tubuh, itu dulu pertama. Lalu yang kedua, fungsi ginjal yang sebelahnya bagaimana? Intinya ketika sudah dilakukan pengangkatan operasi ginjal, kalau ginjal yang sebelahnya masih berfungsi dengan baik, normal, kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Biasa saja gitu ya, Dok ya. Jadi kalau walaupun ginjalnya tinggal satu, itu bisa aktivitas semua hidup bisa normal. Jadi banyak kan yang donor ginjal juga beberapa kan ginjalnya disumbangin satu ya normal-normal aja. Nah itu bergantung dari fungsi ginjal yang belum diangkat, lalu ada komorbid enggak, ada sakit diabetes, darah tinggi, obesitas. Nah kalau misalnya semuanya baik, biasanya sih nggak jadi masalah dengan dilakukan operasi pengangkatan ginjal itu. Nah, berarti kan seharusnya, Dok, meskipun ini ada faktor genetik, seharusnya bisa dicegah dong ya, Dok ya, supaya si tumor ini nggak ada nih di ginjal kita gitu kan ya. Apa sih pencegahan yang harus kita lakukan? Apakah memang seperti pada umumnya semua penyakit itu kan kita harus punya gaya hidup yang sehat, makanan sehat, olahraga. Apakah sama juga halnya tindakan pencegahan terhadap tumor ginjal ini, Dok? Ya sebenarnya sama. Intinya kalau udah genetik ya saat ini, kalau udah genetik ya memang udah ada di gen kita. Jadi ya agak yang bisa kita modifikasi ya gaya hidupnya. Tadi misalnya kita ada resiko tensinya misalnya tinggi ya kita harus berobat teratur, kontrol. Lalu misalnya masih merokok bisa berhenti atau gaya hidup ya memang diutamakan. Kalau kita sering aktivitas olahraga ya lebih bagus. Itu bisa mencegah adanya kanker ginjal tersebut, juga menghindari si zat-zat karsinogenik tadi ya. Gitu. Minum air putih banyak itu kan selalu diidentikan ya, Dok ya dengan kesehatan ginjal. Kalau menurut dokter gimana? Jadi ginjal itu kan menyaring cairan. Nah kalau kita minumnya kurang, cairan di dalam darah kita tuh semakin pekat. Jadi kalau kita lihat misalnya kurang minum kan ada
suka ditempel di kamar mandi yang warnanya paling putih sampai yang warnanya kuning pekat. Nah, kalau kurang minum kuning pekat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita semakin kurang minum, bisa dehidrasi, lalu endapan-endapan di saluran kencing karena main pekat makin banyak. Kalau endapannya makin banyak bisa timbul batu saluran kencing, batu ginjal, lebih gampang terkena infeksi saluran kemih. Biasanya itu yang terjadi. Jadi memang tetap disarankan minumnya yang cukup gitu. Kalau kurang memang tidak baik untuk kesehatan ginjal. Bukan cuma ginjal aja tapi juga keseluruhan ya dok ya. Oke deh kalau gitu. Oke, terima kasih dok udah ngobrol sama saya di IMC Podcast Corner hari ini. Itulah tadi Dr. Davis Juena, spesialis urologi. Kalau pengen tahu dokter ini praktek hari apa jam berapa, bisa cek jadwalnya di website IMC dan juga mobile apps IMCare. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Rumah Sakit IMC, ada Instagram, TikTok, dan juga subscribe YouTube kita. Saya Leni Diandra pamit, sampai jumpa, bye-bye.